sejak tahun 80-an IQ manusia itu turun terus. Nah, sekarang orang-orang itu mendapatkan kebahagiaan mudah sekali, terlalu mudah. Pengen nonton ini mereka dapat, pengen nonton itu mereka dapat. Mereka memilih apapun yang mereka mau dan mereka mendapatkannya secara instan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka kebahagiaan menjadi susah didapat karena standar kebahagiaan menjadi lebih tinggi. Socrates misalkan kita kenal sebagai salah seorang pelopor dari filsafat. Kita kenal sebagai pelopor filsafat Yunani. Tetapi sebenarnya kehidupan pribadinya itu tidak baik-baik amat. Jadi rasa untuk menyalahkan pihak lain itu jauh lebih mudah dan menenangkan diri daripada kita mengakui bahwa kita selama ini salah dan kita harus melakukan perubahan untuk mencapai solusi. Gini Baraya, batasan dari nalar itu di mana? Dari mana kita tahu batasan nalar kita itu di mana? Assalamualaikum guys, balik lagi di Konsultas Sounding. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sangat luar biasa, yang kalian sendiri mungkin udah banyak tahu lah tentang beliau. Pak Guru Gembul, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke tema utama kita, ya ini tentang filosofi, sains, dan filsafat, saya ada pertanyaan pribadi yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Guru Gembul, yang mungkin terbawa dari kebahagiaan saya karena Guru Gembul bersedia untuk menyempatkan waktunya dari kesekian sibukannya sehari-hari, dari berbagai macam dari berbagai kepadatan jadwalnya. Saya ingin bertanya, mengapa Guru Gembul mau menyediakan waktunya untuk berkolaborasi dengan youtuber yang notabene berada di bawah Guru Gembul gitu, dalam artian mengapa Guru Gembul mau berkolaborasi dengan youtuber kecil? Karena saya sendiri memperhatikan gak cuma saya gitu, karena ada beragam youtuber lain yang diberi kesempatan yang sama, yang bagi saya itu sesuatu yang luar biasa gitu, karena jarang ada youtuber besar atau konten kreator besar, apalagi yang nilainya edukasi, yang mau merangkul youtuber kecil. Apakah Guru Gembul punya tujuan atau punya sesuatu di balik hal tersebut? Enggak, jadi ini urusannya empati sebenarnya. Jadi dulu saya tuh awal nge-YouTube itu tahun 2019, itu sampai 9 sampai 8 atau 9 bulan kemudian itu nggak dapat penonton. Penontonnya sedikit ya, hanya ratusan gitu. Jadi pas selama 8 bulan itu, saya kalau bikin video itu target per jam dapat 20 view, per hari dapat 100, itu udah luar biasa. Sehari dapat viewers gitu. Dan itu tentu saja bikin sekarang saya tuh merasa sangat bersyukur, dan apa yang saya raih selama ini itu di luar apa ya, intinya mah saya merasa sangat bersyukur dengan hal ini, dengan keadaan seperti ini, sehingga ketika saya melihat ada banyak orang-orang yang berjuang di YouTube jadi youtuber ya tentu saja saya sangat berempati dan sangat berapresiasi, karena dulu saya pernah mengalami hal yang serupa seperti itu gitu. Kan sebenarnya sampai sekarang juga channel saya tuh nggak bagus-bagus amat, maksudnya ya iya direkamnya sendiri gitu, nggak ada studio yang memadai, dan Tapi nggak ada editingnya, nggak ada editornya kualitasnya gitu. luar Jadi biasa lupa. Kualitasnya apa? Kualitasnya jarang dimiliki oleh channel-channel lain. Ya semoga saya bisa mempertahankannya kalau memang itu dianggap bagus. Tapi balik lagi ke kenapa saya banyak collab sama youtuber kecil, dianggaplah dalam tanda kutip kecil gitu ya. Ya saya tuh sebenarnya ngajak collab sama youtuber besar baru sekali atau 2 kali ya, sekali. Sisanya biasanya diajak gitu. Jadi karena sayanya diajak, ya saya nggak ngelihat siapa yang kecil atau yang besar gitu ya. Asal ada yang ngajak ya, kan ajakan itu anggapnya undangan. Kalau undangan kan, kalau luang ya wajib untuk dihadiri. Dengan jawaban tersebut, pertanyaan saya atau rasa penasaran saya terjawabkan lah. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal coba untuk mengulas lebih jauh tujuan-tujuan dari kehidupan manusia secara eksistensial, khususnya ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau persoalan yang mungkin
dihadapi oleh manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang mungkin sering Guru Gembul sampaikan, bahwa idealisme atau beberapa cara pandang tentang kehidupan itu sendiri seringkali justru melahirkan beberapa masalah, khususnya bagi masyarakat itu sendiri yang membentuk ide-ide tentang jenis kehidupan yang seharusnya dijalankan. Nah, dikarenakan Guru Gembul itu sangat amat sering untuk menyuarakan nilai-nilai saintifik dan nilai-nilai ilmiah, bagi Guru Gembul sendiri, apakah nilai-nilai saintifik atau nilai-nilai dari sudut pandang ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan atau dapat merumuskan jenis paradigma atau konsep-konsep kehidupan tertentu yang mungkin dapat dijalani oleh masyarakat atau manusia itu sendiri? Ya, keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu kan adalah nalarnya. Manusia memiliki naluri sama seperti hewan juga memiliki naluri. Manusia memiliki misalkan daya tarik seksual dan rasa ingin kawin, misalkan hewan juga memiliki itu. Manusia memiliki hawa nafsu sama seperti hewan juga seperti itu kan. Yang membedakan manusia dengan hewan tentu saja adalah kemampuan nalar mereka yang lebih daripada hewan. Dan karena itu maka untuk menjadikan diri sebagai manusia yang bereksistensi, maka manusia itu memang harus mengandalkan pengetahuannya atau mengandalkan nalarnya. Nalar itu bisa membuat manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa membuat manusia itu mencapai solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya. Cuman kesulitannya itu adalah bahwa walaupun manusia itu memiliki nalar yang kuat dan hampir semua manusia itu tentu saja bisa memecahkan masalah-masalahnya, tetapi lebih banyak manusia yang secara alamiah mengikuti hawa nafsunya dibandingkan nalarnya. Karena mengikuti hawa nafsu itu jauh lebih menyenangkan dan Dan jauh jauh lebih lebih mudah. ringan dan jauh lebih mudah daripada mengikuti nalar. Seperti yang sering saya kemukakan, misalkan ketika saya sekarang nggak punya uang, misalkan ya, saya sekarang nggak punya uang, saya cuma punya penghasilan 10.000 sehari, misal seperti itu. Dan kemudian ditawari, mau nggak solusinya? Solusinya itu adalah bekerja keras sehari 8 jam, seminggu 6 kali untuk bekerja menjadi cleaning service. Maka itu lebih susah diterima daripada orang mengikuti hawa nafsunya. Misalkan berpikir tentang, wah sebenarnya saya itu kaya, sebenarnya saya cerdas, tapi gara-gara ini ibu saya dulu nggak mendidik saya dengan baik. Jadi rasa untuk menyalahkan pihak lain itu jauh lebih mudah dan menenangkan diri daripada kita mengakui bahwa kita selama ini salah dan kita harus melakukan perubahan untuk mencapai solusi. Itu kan jauh lebih susah gitu. Nah, jadi walaupun kita semua memiliki nalar yang ya dianggap kurang lebih serupa, kurang lebih sama sebagai manusia, kita cenderung untuk memilih yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, itu jadi masalah itu termasuk dalam berpengetahuan. Saat kita misalkan kalah pengetahuannya dibandingkan orang lain, kita akan mencari alasan, ya untuk apa pengetahuan sebanyak-banyak itu kan pengetahuan duniawi, atau ada juga yang mengatakan akal kita kan terbatas. Karena akal terbatas mana mungkin kita bisa menjelajah hal-hal yang lebih misteri dan hal-hal yang semacam itu. Jadi eh, itu semuanya digunakan untuk mencari alasan agar kebodohannya atau kekurangan informasiannya atau kegagalannya dalam bernalar itu bisa dimaafkan oleh dirinya sendiri. Karena kekalahan itu menyakitkan. Jadi kita akan lebih banyak berpikir tentang bagaimana caranya menghindari dampak-dampak dari kekalahan daripada kita berusaha untuk menjadi menang. Jadi kalau dalam lingkup utamanya adalah bernalar, dan meskipun nalar itu sendiri tidak sempurna lah katakanlah, tapi ada kemungkinan atau ada potensi dari perbaikan nalar itu sendiri, di mana peningkatan kualitas dari bernalar yang salah itu jauh lebih baik dibandingkan tidak bernalar sama sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gini Baraya, batasan dari nalar itu di mana? Dari mana kita tahu batasan nalar kita itu di mana? Ya setelah kita bernalar baru kita tahu. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak pernah bernalar terus bilang, udahlah akal itu kan terbatas, nalar itu terbatas. Nah itu sebenarnya adalah orang yang tidak pernah mengetahui batas nalarnya. Jadi sama seperti di mana sih Bandung? Ya ngapain? Di mana sih Bandung? Ya ngapain lah ke Bandung jauh-jauh? Mendingan di sini gitu.
Nah, seharusnya itu kan kalau mau tahu Bandung itu datang dulu ke sana, jelajahi dulu. Jadi batasan-batasan nalar itu harus kita ketahui dulu. Dengan cara apa? Dengan cara bernalar. Orang-orang yang mengatakan bahwa nalar itu terbatas, itu adalah orang yang tidak bernalar dan mencari-cari alasan agar dirinya bebas dari perasaan bersalah gitu. Ya tetap saja, tentu saja nalar itu terbatas. Semua hal yang kita kenal di dunia ini itu terbatas. Semua hal tanpa kecuali. Kebahagiaan, uang, sumber daya, rumah, semuanya mutlak terbatas. Termasuk nalar juga. Tapi itu bukan alasan. Itu adalah sebuah pernyataan yang harus kita buktikan sampai batasan mana nalar kita itu terbatas. Berarti kalau balik lagi ke pertanyaan awal ketika paradigma kehidupan manusia itu seharusnya dikaitkan dengan sains, berarti menurut Guru Gembul itu sendiri jenis kehidupan atau jenis kehidupan sosial lah, anggaplah kehidupan sosial yang terbaik yang dibangun oleh manusia itu adalah yang dapat dikatakan yang masyarakat menggunakan nalarnya dengan baik dan mencoba untuk Iya, meningkatkan kualitas dari nalarnya itu semaksimal mungkin. Kurang lebih seperti itu. iya, iya, tentu saja seperti itu. Orang-orang beragama, khususnya yang Muslim, itu juga kan hanya diberi dua peluang. Kalau misalkan mau hidup, itu pertimbangannya cuma dua. Mau menggunakan nalar atau mau menggunakan hawa nafsu. Udah nggak ada yang lain lagi itu. Kita mau beriman, caranya dua. Mau bernalar atau dengan hawa nafsu. Jadi kita mempercayai sesuatu itu karena nalar atau hawa nafsu, gak ada yang lain kan. Nah, maka kalau misalkan hawa nafsu dianggap sebagai pendekatan yang tidak baik, maka harus menggunakan nalar. Nah, nalar ini pada akhirnya, kalau nalar itu berakumulasi, maka dia akan menjadi pengetahuan. Kalau pengetahuan itu berakumulasi lagi dengan bukti-bukti empiris, dengan metodologi tertentu, maka dia menjadi ilmu. Nah, ilmu inilah yang kemudian disebut sebagai sains. Jadi sains itu pijakan dasarnya itu adalah kemampuan bernalar. Sedangkan hawa nafsu itu adalah basic kehidupan manusia. Basic kehidupan manusia itu berarti dia ada di bawah, namanya juga basic. Basic itu pondasi bawah. Nah, karena pondasi maka hawa nafsu itu hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Misalkan makan, minum, tidur, berhubungan seksual misalkan, atau hal-hal yang seperti itu kan basic bawahnya. Nah, kalau misalkan manusia itu harus advance, manusia itu harus berkembang. Nah, berkembangnya itu dengan apa? Dengan sains. Sains itu dimulainya pijakannya adalah dari nalar yang benar. Begitu, Beraya. Tapi saya ada satu pertanyaan bergumul. Kan memang benar nalar itu digunakan sebagai cara yang dapat dikatakan paling berkualitas untuk mencerna realitas itu sendiri. Tapi bagaimana ketika sebagian orang menggunakan nalar sebagai validasi dari hawa nafsunya? Karena kejadian-kejadian kayak gitu hampir sangat sering kita temui di dunia modern saat ini, khususnya ketika orang-orang mungkin dia nggak sadar kalau dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, mungkin dia nggak sadar kalau dia dikendalikan oleh emosinya, tapi dia tetap mencoba untuk menggunakan nalar terbaiknya sebagai validasi dari emosi yang dibawanya itu. Menurut Guru Gembul, ada nggak sih step by step untuk bernalar yang baik itu seperti apa agar agar nggak dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri yang justru bisa mengendalikan nalar? Ya, makanya orang-orang zaman dulu itu kalau misalkan berbicara tentang step-step atau langkah-langkah untuk mencapai nalar yang positif, itu memang mereka memberikan tips. Jadi diantaranya ya, tokoh-tokoh filosof Yunani itu biasanya memulai dari kajian-kajian filsafat itu dari etika dulu. Dari etika masuk ke logika. Nah, di awal-awal sini aja itu biasanya udah pada mentok. Orang-orang itu udah pada mentok. Dan memang harus kita akui bersama bahwa filosof-filosof kebanyakan yang kita ketahui itu banyak sekali yang terjebak pada basic etika ini. Jadi gini, ini hanya sekedar menunjukkan tentang betapa sulitnya orang berfilsafat, betapa sulitnya orang bisa mencapai tujuan dari filsafat. Socrates misalkan kita kenal sebagai salah seorang pelopor dari filsafat. Kita kenal sebagai pelopor filsafat Yunani. Tetapi sebenarnya kehidupan pribadinya itu tidak baik-baik amat. Kehidupan pribadinya itu terlalu
terlalu termakan sama filosofinya sendiri gitu. Pernah dengar gak cerita misal Socrates itu mengatakan bahwa jadi filosof itu setidak-tidaknya kalau gagal dia bakal punya istri yang galak gitu. Ya sebenarnya Socrates itu emang suami yang sangat-sangat buruk. Jadi misal di akhir hayatnya ketika dia udah divonis hukuman mati, itu tetangganya, kerabatnya, sahabatnya terdekat itu datang silih berganti untuk menjenguknya dan mengucapkan kalimat terakhir. Istrinya datang menjenguk juga bawa anaknya yang masih kecil-kecil sambil nangis-nangis minta ucapan terakhir bersama Socrates. Tapi yang dilakukan Socrates adalah sana dulu gitu. Karena saya mau ketemu sama seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah dialektika yang ada dalam pikiran saya. Gitu. Jadi bahkan sampai akhir hayatnya pun dia mengabaikan istrinya dan anaknya yang masih kecil karena terjebak pada cara atau terjebak pada obsesi dia untuk memecahkan masalah-masalah logika. Gitu. Nah dalam hal ini berarti filosof sekalipun yang dianggap sebagai orang yang sangat rasional, dianggap sebagai orang yang sangat kuat dan sebagainya, terjebak pada gagasannya sendiri, terjebak pada filsafat itu sendiri, dia nggak bisa keluar dari situ dan akhirnya dia menjadi suami yang tidak terlalu baik. Nah ini berarti etikanya lemah, etikanya bermasalah. Kenapa? Karena dia hawa nafsunya ternyata digunakan atau ilmu logikanya itu ternyata membuatnya terobsesi secara nafsu gitu. Jadi dia bernafsu, nafsu itu ya, untuk bisa memecahkan masalah-masalah logika, masalah-masalah silogisme itu kan. Nah, dalam konteks ini menunjukkan bahwa berfilsafat itu sebenarnya sangat sangat susah dan banyak sekali orang yang pada akhirnya menggunakan logikanya itu untuk bisa eh, mengakomodasi hawa nafsunya biar bisa keluar. Jadi kalau sekarang ada banyak orang yang berlaku seperti itu ya wajar karena bahkan Socrates pun seperti itu. Atau misalkan kita lihat um, filosof-filosof yang lain yang kita kenal gitu ya. Filosof-filosof itu kebanyakan hidupnya itu juga tidak baik-baik saja ya karena itu Berantakan. karena iya berantakan. Iya karena hawa nafsunya sendiri memakan rasionalismenya. Nah, jadi mulai saya sarankan dan banyak orang yang menyarankan kalau misal mau belajar filsafat tentang kehidupan, tentang agama dalam tanda kutip dan sebagainya, maka mulailah belajar dari etika dulu. Etika dan di dunia Islam ini juga sebenarnya sangat kuat karena dalam dunia Islam itu puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah etika, akhlak. Jadi kalau ada orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya nggak benar, berarti itu ilmunya sama sekali tidak berkah. Ilmunya itu adalah ilmu yang menjadi beban duniawi saja. Begitu. Kalau ini kan tadi ngomongin filsafat tentang etika ya. Nah, kalau dikembalikan ke awal tadi, ke permasalahan bernalar yang tadi kita bahas itu, adakah etika dalam bernalar gitu, dalam artian, adakah nilai-nilai dari bernalar yang seharusnya tidak ditampilkan gitu, harusnya disimpan Hmm. terlebih dahulu karena ada beberapa konteks atau ada beberapa dimensi yang memang memiliki keharusan untuk menutup hal tersebut dikarenakan beberapa alasan gitu. Bernalar itu tidak boleh pakai etika. Sama sekali tidak boleh. Yang boleh itu adalah bagaimana cara mendemonstrasikan nalar itu. Jadi ketika kita bernalar itu kita nggak pakai etika. Karena etika itu adalah adab benar dan salah, yang benar dan salahnya itu pasti dikaitkan dengan pihak lain. Jadi gini Baraya, kita bahas dulu soal benar dan salah gitu ya. Benar dan salah itu pasti terikat dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi seseorang dianggap bersalah misalkan atau tindakan-tindakan yang dianggap bersalah, misalkan mencuri, membunuh, itu kan biasanya berkaitan dengan pihak lain, iya kan? Hmm. Nah, maka kebanyakan, ini tidak selalu ya, tapi kebanyakan benar dan salah itu selalu dihubungkan dengan keterlibatannya dengan pihak lain. Nah, bernalar itu tidak melibatkan keterlibatan dengan pihak lain, sehingga benar dan salah itu rumusannya, ranahnya itu sangat berbeda. Nah, karena itu maka bernalar itu tidak usah pakai etika. Yang menjadi etika, yang membutuhkan etika itu adalah
ketika kita mendemonstrasikan nalar kita atau ketika kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan nalar kita. Nah, disitulah ada etika gitu. Nah, etikanya yang seperti apa? Ya yang tadi itu. Jadi misal ya, dalam filsafat itu etika itu dibahas dalam 3 mazhab besar kalau di Yunani ya. Yang pertama itu adalah mazhab Epikurus, yang kedua itu adalah mazhab Stoa, dan yang ketiga itu adalah mazhab skepticism. Itu dalam dunia etika itu ada 3 yang seperti itu. Yang pertama itu, yang Stoa itu menganggap bahwa untuk tujuan hidup manusia itu adalah untuk berbahagia. Dan karena tujuan manusia itu adalah untuk berbahagia, maka cara mencapai kebahagiaan itu adalah kita hanya bisa atau kita hanya boleh memikirkan apa yang bisa kita pahami saja. Kita hanya boleh memikirkan tentang apa yang kita butuhkan saja. Nggak usah overthinking, nggak usah jauh-jauh, kita bahas di sini saja. Kemudian ada juga etika yang kedua yang dipaparkan oleh Epicurus. Yang ini kemudian menjadi basic bagi ilmu pengetahuan modern. Jadi yang dimaksud dengan tujuan hidup manusia itu adalah ketika manusia bisa mengeksistensikan dirinya dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalau misalkan Stoa itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan kita itu harus dibatasi hanya pada apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mampu capai, maka orang-orang Epikurus menganggap bahwa manusia itu harus mencapai pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Begitu kan? Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yang itu filsafat skepticism, yang menganggap bahwa ya apa itu kebenaran? Kebenaran itu kan nggak ada, kebenaran itu subjektif. Maksudnya bukan ada atau tidak ada, dia mempertanyakan emang ada kebenaran itu, emang ada sesuatu yang disepakati bersama gitu kan, tidak ada. Nah karena itu maka kebenaran itu tidak ada. Jadi kalau misalkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu untuk mendapatkan pengetahuan sejati, misalkan emang ada ilmu itu kan nggak ada, ilmu itu sebenarnya subjektif dan lain-lain. Nah dari 3 etika dalam dunia filsafat ini ngebentuk masing-masing dari kita kan, ngebentuk bagaimana pola pikir kita. Nah, kebanyakan orang kita ketika bernalar itu menggunakan kebanyakan itu menggunakan nalar yang dihubungkan dengan cita-cita dirinya saja. Jadi kalau misalkan orang itu sangat lemah, kalau ada orang yang sangat lemah, maka ketika dia berpikir, pikirannya itu hanya digunakan untuk melindungi satu-satunya asetnya, yaitu apa? Ya dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu nggak boleh sakit gitu, nggak boleh disakiti, nggak boleh merasa kalah, nggak boleh merasa hancur, karena hanya itulah yang dimilikinya saja. Maka orang-orang yang lemah itu ketika dia bernalar, dia akan sebisa mungkin bernalar yang sesuai dengan atau yang membuat dirinya itu aman atau nyaman. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih lanjut lagi, bagaimana cara bernalar itu, ya etikanya itu ya tadi itu. Ketika kita mewujudkan apa yang kita nalar itu, kita harus mulai pertama-tama itu dengan mempertanyakan, pertama, apakah kita harus mengetahui semua hal sehingga kita bisa sehingga kita bisa menemukan semua solusi? Apakah kita yang kedua itu harus membatasi pengetahuan kita hanya pada yang kita butuhkan, atau kita justru harus mempertanyakan emang ada solusi, emang ada pengetahuan, karena semua pengetahuan itu kan adalah subjektif gitu, Kang. Kalau menurut Pak Guru sendiri, dari ketiga tersebut yang paling cocok untuk jenis manusia di era saat ini itu seperti yang mana, yang seperti apa? Karena ya nggak ada. Karena kalau melihat dari beberapa problem-problem kekinian yang mungkin terjadi baik secara langsung maupun nggak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu untuk memberi sebuah penyelesaian secara filosofis pun sangat amat sulit gitu kayaknya, sangat amat susah untuk menggapai sebuah poin yang dapat dikatakan paling nggak memberi sebuah pemahaman secara spesifik, walaupun itu nggak digenggam oleh sebagian orang atau kebanyakan orang, paling nggak memberitahu bahwa ini jika ingin jalan keluar tuh ini gitu. Tapi
di dalam filsafat sendiri, bahkan postmodernisme itu mendapat sangat amat banyak kritikan gitu. Jadi menurut Guru Gembul, dengan sekian banyaknya problem-problem kekinian dari yang mungkin lahir dari secara tidak langsung dari perkembangan zaman itu sendiri, proses seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Apakah secara masif atau kebanyakan manusia itu harus mencoba untuk menggunakan nalarnya sebaik mungkin, atau justru dengan menggunakan nilai-nilai etika atau nilai-nilai gimmick seperti masyarakat pada masa lampau yang menggunakan nilai-nilai ideal atau nilai-nilai moral, di mana pengetahuan-pengetahuan dengan sedikit demi sedikit disembunyikan agar masyarakat itu sendiri lebih bisa dikontrol. Karena jika dilihat dari kebebasan yang masyarakat sekarang itu miliki, yang dirinya anggap bahwa dirinya bebas, kita dapat melihat bahwa kebebasan itu sendiri justru melahirkan beragam problem yang pada akhirnya berbalik ke diri masyarakat itu sendiri. Ya, gini, Baraya, kebebasan manusia itu sebenarnya membuat dirinya itu berhenti berkembang. Jadi aturan itu atau kekangan itu sebenarnya membuat manusia itu lebih berkembang daripada ketika manusia itu diberikan kebebasan. Jadi misal begini, sekarang kita itu mendapatkan kebebasan yang luar biasa, jauh lebih besar daripada generasi sebelum kita. Kalau misalkan generasi yang masa lampau itu, kalau nonton TV hanya itu-itu saja. Dulu waktu saya kecil, stasiun televisi cuma dua, TVRI sama RCTI. Dan karena itu ketika orang nonton televisi, dia tidak memiliki pilihan lain, dia dipaksa untuk nonton acara-acara yang mereka suguhkan. Nah, tetapi sekarang kita mendapatkan YouTube, dan YouTube itu pada akhirnya memberikan kepada kita pilihan dan kebebasan. Kita mau nonton apa, durasinya berapa lama, apa videonya diulang-ulang, dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan itu. Dan dampaknya apa? Kebahagiaan kita menjadi turun. Standar kebahagiaan kita menjadi terlalu tinggi sehingga kita menjadi susah untuk berbahagia. Misal, sekarang angka perceraian menjadi jauh lebih tinggi daripada di zaman dulu. Kenapa? Karena di zaman dulu ketika misalkan ya suami ngegampar istrinya, itu kan jelek banget ya. Misalkan ya suami ngegampar istrinya atau suami selingkuh dan sebagainya, maka karena di dunia pada masa lalu itu kebahagiaan itu sangat berat, maka hal semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Orang-orang bisa langgeng pernikahannya dan bahkan bisa tetap berbahagia walaupun banyak aral melintang di sana. Jadi ada anak-anak misalkan sejak kecil anak-anak itu kakinya udah borokan, udah banyak koreng di sana sini, udah ingusan panjang gitu karena sakit flu dan tidak diobati karena orang di zaman dulu gitu ya. Nah, itu membuat mereka berkembang karena mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan, dan setiap mereka dapat kebahagiaan itu buat mereka itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih besar gitu. Nah, sekarang orang-orang itu mendapatkan kebahagiaan mudah sekali, terlalu mudah. Pengen nonton ini mereka dapat, pengen nonton itu mereka dapat. Mereka memilih apapun yang mereka mau dan mereka mendapatkannya secara instan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka kebahagiaan menjadi susah didapat karena standar kebahagiaan menjadi lebih tinggi. Gitu kan? Nah, jadi dan ini juga termasuk masuk ke dalam ilmu pengetahuan, karena informasi-informasi itu berkembang terlalu pesat, terlalu banyak, maka informasi-informasi itu menjadi tidak berharga. Ada inflasi sains. Makanya Value dari informasi misalkan itu sendiri. iya, jadi karena informasi-informasi itu menjadi terlalu banyak dan tidak lagi eksklusif, orang bisa mengaksesnya tanpa mungkin bisa memberikan penyikapan yang baik di situ. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya manusia menjadi terbatas. Jadi sejak tahun 80-an IQ manusia itu turun terus. Sampai sekarang tuh IQ manusia itu secara rata-rata turun terus karena ya kesempatan dan kemungkinan kita untuk berjuang menjadi lebih rendah. Dulu angkatan sebelum kita, kalau anak-anak kuliah mau skripsi, itu nyari sumber bisa nyari antar pulau di Indonesia tuh, bisa sampai nyebrang kota, antar kabupaten untuk nyari sebuah buku. Sekarang karya tulis ilmiah tinggal searching di bawah Google dan itu pun masih dianggap terlalu sulit. Akhirnya apa? Ilmu pengetahuan menjadi turun, tingkat kebahagiaan menjadi turun dan sebagainya. Maka dari situ kebebasan manusia pada dasarnya dalam hal ini membuat manusia itu mengalami inflasi.
inflasi kesenangan, inflasi kebahagiaan. Kita membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat memberikan kebahagiaan untuk bisa membuat kita bahagia. Bahkan orang-orang zaman sekarang misalkan banyak yang bahagianya tuh gimmick gitu, rekayasa gitu. Misal datang ke diskotik gitu, datang ke klub-klub malam. Ngapain sih ke sana? Ya have fun. Jadi sebenarnya mereka itu sangat tidak bahagia, saking tidak bahagianya, mereka rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk datang ke sebuah tempat yang bau alkohol dan joget-joget di situ nggak jelas. Saking butuhnya mereka terhadap kebahagiaan. Dan itu adalah karena apa? Karena manusia terlalu banyak punya pilihan. Gitu. Terima kasih Guru Gembul jawaban dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan, karena memang waktu yang dimiliki juga terbatas. Jadi Oh, mungkin karena Zoom saya bukan Zoom yang pro ya, jadi tadi ada tulisan bahwa waktu untuk itunya dikit lagi, waktu untuk apa, record record videonya, record untuk bikinnya. Jadi ya ya saya mohon sebenarnya maaf belum optimal ini jawabannya. sebenarnya sayang banget, masih bisa diterusin lagi. Sebenarnya saya juga masih banyak pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Itulah kenapa kemarin itu saya sempat punya rencana, saya ke Bandung aja lah, saya pengen ketemu langsung gitu biar ngobrolnya juga puas lama. Cuman karena keterbatasan dalam beberapa hal, jadi ya Di Sumatera ya? Lampung ya, Sumatera. Waduh, jauh. Makasih banyak Guru Gembul udah nyempetin waktunya, Ya, udah bersedia ngobrol bareng, udah bagi ilmunya. Bener-bener sebuah pengalaman yang luar biasa lah bagi saya, khususnya seorang YouTuber kecil gitu yang mendapat tamu seseorang yang ya udah dikenal banyak orang lah, ya siapa tahu juga bisa ngebantu nge-push YouTube saya. Jadi saya terima kasih tapi mohon banyak. maaf belum optimal ini. Iya, iya. Mungkin mungkin jika suatu saat nanti saya ke Bandung, kalau emang jadwalnya pas, mungkin bisa ngobrol langsung sama Guru Gembul. Itu udah Ya, insya saya Allah. Guru Gembul udah nerima saya aja, saya udah alhamdulillah banget, udah berterima kasih banget, karena dari beberapa tadi aja udah lumayan banget itu informasi yang diberikan. Jadi saya cukup cukup menerima pengetahuan-pengetahuan baru, cukup menerima pemahaman-pemahaman baru. Jadi sekali lagi Oke. terima kasih ya Guru Gembul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.